Shalom teman-teman sekalian dimanapun kita berada, kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, pengampunan Tuhan atas kita. Pada bacaan ayat Alkitab Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelaklah hati raja itu oleh balas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seseorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sambil dilunaskannya hutangnya. Maka itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dalam perumpamaan dalam bacaan kali ini, Yesus menyatakan betapa kejamnya di hadapan Allah orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Bila kita tidak mau mengampuni orang lain, kita ini disebut sebagai hamba-hamba yang jahat, hamba yang kejam. Dalam bacaan itu mempunyai hutang kepada tuannya sebesar 10.000 talenta, namun ia dibebaskan. 10.000 talenta menggambarkan betapa besarnya dosa manusia dan pengampunan Tuhan kepada kita. Akan tetapi dia tidak mau membebaskan hutang temannya yang hanya 100 dinar saja. Bahkan dipenjarakannya sampai ia melunasi hutangnya. Perbuatan ini sangatlah kejam, tidak berperi kemanusiaan. Demikianlah kita akan dinilai Bapa seperti ini bila kita tidak mau mengampuni orang lain. Bukankah kita sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kita dan beroleh kasih karunia-Nya? Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 42 ayat 25. Dosa dari pelanggaran kita sudah diampuni Tuhan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bukankah kita juga patut mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Orang Kristen yang tidak bisa mengampuni orang lain menjadi orang yang kekurangan kasih karunia di hadapan Allah. Jangan sampai nantinya Raja di atas segala raja memanggil kita dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku."
Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Bila kita menghargai betapa pengampunan Tuhan diberikan kepada kita, maka hendak pengampunan itu juga dapat kita berikan kepada orang lain. Setiap orang yang telah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Bapa harus belajar mengampuni orang lain dan mengasihi mereka. Raja itu marah kepada hamba yang tak mau mengampuni. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Belajarlah mengampuni orang lain, karena dosa-dosa kita pun telah diampuni Tuhan. Jika tidak, kita pun tidak akan diampuni lagi oleh Tuhan.